أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Anak Ustaz yang berada di rumah, semoga antum semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarga kita dan kaum muslimin umumnya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan anak Ustaz pelajaran kita, yaitu akidah akhlaq. Kita masuk bab 5, pembahasan surga dan neraka. InsyaAllah kita bahas poin A, yaitu surga. Iman kepada hari akhir ditutup dengan keimanan terhadap surga dan neraka dan segala isinya. Orang-orang mukmin yang berhasil melewati sirat akan sampai ke dalam surga. Ini adalah tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati sirat dan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hamba yang telah dimasukkan ke surga akan kekal di dalamnya. Ia akan merasakan semua kenikmatan. Kenikmatan itu pun abadi dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba yang mentaatinya ketika di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu akan menjadi penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 82. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa surga berada di atas langit ketujuh, tepatnya di dekat Siratul Muntaha. Jadi anak Ustaz, sangat jelas bagi kita bahwa surga itu berada di atas langit ketujuh, tepatnya di dekat Sidratul Muntaha. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 15, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 15.
Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin akan masuk surga dengan tingkatan berbeda-beda sesuai dengan kadar amal ketakwaan mereka di dunia. Surga sendiri terdiri dari 100 tingkatan. Jadi anak Ustaz, Rasulullah mengabarkan bahwa surga terdiri dari 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya seluas jarak langit dan bumi. Coba antum bayangkan, jarak antara surga yang pertama dengan surga yang kedua itu jaraknya adalah sejauh atau seluas jarak langit dan bumi. Surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Di atasnya terdapat arsy Allah dan dari situlah mengalir sungai-sungai surga. Sebagaimana dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para mujahid di jalannya. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, sebab ialah surga yang paling utama dan tertinggi. Diperlihatkan kepadaku bahwa di atasnya terdapat arsy Allah, dan dari arsy itulah terpancar sungai-sungai surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di setiap surga juga terdapat pintu-pintu yang akan dimasuki sesuai dengan amal ketika di dunia. Tentang betapa luasnya surga juga disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga dapat melihat penghuni lainnya yang tinggal di kamar-kamar di atas mereka, yaitu di surga yang lebih tinggi tingkatannya. Mereka dapat melihatnya layaknya melihat bintang-bintang yang bertebaran dan memenuhi langit-langit di ufuk timur atau barat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sangat jelas bagi kita ya anak Ustaz, bahwa penghuni surga dapat melihat penghuni surga yang lainnya, yaitu di surga yang lebih tinggi tingkatannya. Mereka dapat melihatnya layaknya melihat bintang-bintang yang bertebaran dan memenuhi langit di ufuk timur atau barat. Begitu juga anak Ustaz, terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu di sana ada sungai-sungai yang airnya payau. Sungai-sungainya terbuat dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai khomar, yaitu anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Quran surat Muhammad ayat 15. Jadi anak Ustaz, luar biasa kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan di surga merupakan perkara yang gaib. Jadi harus kita ketahui anak Ustaz, kenikmatan di surga merupakan perkara yang gaib. Hakikatnya tidak bisa
terbayang oleh akal manusia. Jadi tidak bisa terbayang oleh akal kita betapa nikmatnya kenikmatan surga. Tidak pernah terlintas dalam benak manusia, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah didengar telinga. Luar biasa kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu anak ustaz wajib kita imani agar keimanan kita kepada hari akhir menjadi sempurna. Ustaz memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan ustaz, antum, keluarga ustaz dan keluarga antum, ustaz-ustaz kita, kaum muslimin umumnya. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan anak ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.